Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur hadir wa ta'ala pagi hari ini ataupun siang hari ini kembali kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dari sepekan sekali setiap hari Sabtu menemani Anda di kesempatan hari ini, dan tentunya di gelaran klinik kita. Hadirnya klinik kita hari ini akan bincang sehat kita bersama Dr. Setio Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabar bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Walafiat ya. Dan siang hari ini kita akan berbincang terkait tema kita adalah gangguan ginjal akut atau gagal ginjal. Ya. Nah, tentunya ada banyak yang ingin disampaikan dari Dr. Setio Budi Santoso. Silakan dokter sebagai paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa TV dan juga pendengar radio MTA FM. Jadi pada siang hari ini kita bicara masalah gagal ginjal akut, atau kalau berlanjut sampai stadium 3 atau memberat menjadi akhirnya terjadi gagal ginjal akut gitu. Penyakit ini sudah lama, sudah sejak sudah bertahun-tahun. Bahkan saya kuliah tahun 81, 82 itu sudah kenal namanya gangguan ginjal akut sampai gagal ginjal akut, dan mengenai seluruh umur ya, dari mulai anak-anak, mulai dewasa, mulai tua dan sebagainya. Jadi sudah penyakit ini ada. Tapi kalau ya istilahnya ada orang, sekarang banyak dokter kok malah banyak penyakit. Bukan banyak penyakit, tetapi penyakitnya menjadi diketahui banyak. Ya dulu kita cuman kenal itu penyakit cuman masuk angin. Nah, obatnya cuma satu, keroan gitu. Jadi zaman kecil saya kalau sakit ya masuk angin, mau mencret, mau pilek, batuk, ya termasuk gagal ginjal tadi, atau mungkin sakit jantung ya namanya terdeteksi, ya tidak dideteksi, penyakitnya masuk angin. Obatnya cuma keroan. Tapi setelah kuliah, setelah dipelajari ternyata penyakit itu, baru penyakit jantungnya jumlahnya banyak. Penyakit ginjal juga punya banyak sekali. Ya, yang kita bicarakan pada siang hari ini adalah gangguan ginjal akut, atau ya kalau berlanjut nanti gagal ginjal akut, kalau dalam bahasa Inggris acute kidney injury, akhirnya berlanjut menjadi fatal kidney injury. Definisinya adalah hilangnya fungsi ginjal secara tiba-tiba. Akut itu tiba-tiba. Ya, biasanya dari mulai gejala ada sekitar seminggu sudah ada, dengan ciri nanti kreatinnya tinggi. Ya, ciri dengan periksa kreatin tinggi, dan kita lihat kencingnya berkurang, baik jumlahnya maupun frekuensinya. Yang tadinya kencing itu biasa, tapi dia jarang kencing atau bahkan tidak kencing, atau frekuensinya juga berkurang. Penyebabnya banyak ya. Ada dimulai dari prerenal ya. Prerenal itu sebelum ginjal. Contohnya orang yang sepsis. Sepsis itu infeksi seluruh tubuh ya. Gara-gara infeksi puarat baru, terus istilah bahasa saya ngerusai ginjal karena sepsis, atau juga dehidrasi ya. Orang mencret, orang muntah, orang ya kekurangan cairan, akhirnya termasuk kecelakaan misalnya perdarahan berlebihan, itu juga ya kekurangan cairan tadi, dehidrasi, bisa ngerusai ginjal itu. Bisa juga karena penyakit jantung, lemah jantung, gagal jantung, itu bisa merusai ginjal. Bisa shock, itu juga merusak ginjal. Jadi dari prerenal itu sebelum renal, sebelum ginjal. Yang kedua karena instingsi ginjal atau rusaknya di dalam ginjal. Contohnya glomerulus, yang sering penyebabnya karena kencing manis ya. Gara-gara kencing manis kemudian glomerulusnya rusak ya. Glomerulus diabeticus itu rusaknya ginjal gara-gara kencing manis. Bisa juga karena penyakit lupus ya, penyakit kekebalan. Bisa juga karena gangguan vaskuler ya, sindrom uremik, hemolitik, trombosis, vena dan sebagainya. Bisa juga rusaknya tubulus renal ya, terutama keracunan. Itu makanan-makanan yang beracun, obat-obat yang beracun itu bisa merusak tubulus ya. Contoh misalnya orang sakit TBC diberi obat ini dan itu, ada yang obat itu
nefrotoksik, yaitu ngerusak. Nah, biasanya dihentikan. Juga karena kekebalan, namanya imunitas pyelonefritis, itu juga merusak ginjal. Itu kerusakan ginjal penyebabnya karena intrinsik atau di dalam ginjal. Bisa juga gagal ginjal penyebabnya karena postrenal. Ya, renalnya tidak apa, ginjalnya tidak apa-apa, tapi gara-gara ada penyakit sesudah ginjal. Contohnya misalnya batu ureter, itu ada batu kemudian membuat cairannya tidak bisa keluar, membuat kerusakan ginjal karena batu. Atau juga kanker kandung kemih, kanker itu juga tadinya ginjalnya tidak apa-apa, tapi gara-gara ada kanker di kandung kemih, kemudian cairannya tidak bisa keluar, kemudian cairannya merusakkan ginjal, jadi gangguan ginjal, bahkan sampai gagal ginjal. Atau pembesaran prostat, ya, prostat hipertrofi, kemudian cairan tidak lancar, ya, penyempitan uretra juga bisa merusak ginjal. Itu postrenal. Ada juga obat-obatan makan tertentu, ya itu bisa. Itu gejalanya apa? Ya, kadang gejalanya dimulai dari demam, mungkin panas, batuk, pilek ada. Orang biasa ngatakan ya masuk angin lah. Tuh. Tapi yang agak mengarah kalau ada kelelahan, ya. Nafsu makannya berkurang. Atau bahkan ada mencret, ada diare, ada mual, muntah. Yang khas juga ada nyeri pinggul, ya, pinggulnya nyeri. Kemudian yang secara khusus ada gangguan kencing. Kencingnya misalnya berwarna coklat, jumlahnya air kencing itu berkurang, frekuensinya juga berkurang, bahkan tidak kencing sama sekali, tidak keluar kencing. Itu khasnya di situ. Kemudian berlanjut pada sesak napas, kadang sampai kejang, shock, sampai gangguan kesadaran itu. Untuk diagnosa intinya tentang kreatin, ya. Peningkatan kreatin lebih dari 0,3 mg per desiliter itu dalam 48 jam. Atau mungkin peningkatan serum ini menjadi 1,5 kali lipat dalam 7 hari. Jadi misalkan tadinya misalnya berapa kreatinnya 1 misalnya, terus menjadi 1,5 dalam 7 hari, berarti meningkat 1,5. Tadinya 2 jadi 5, berarti lebih. Atau tadinya 2 jadi 6, berarti itu. Tuh. Kemudian yang paling penting juga volume air kencing, ya. Volume air kencing dihitung per jam itu 0,5 ml per kilogram per jam. Jadi normalnya orang itu lebih dari itu. Kalau kurang dari 0,5 ml per kilogram per jam, itu berarti air kencingnya kurang itu. Apalagi kalau tidak keluar sama sekali, berarti itu juga itu. Kemudian kalau diperiksa urium juga tinggi, ya. Urium normal laki-laki 14-39, wanita 12-33. Untuk kreatinin normalnya 0,64 sampai 1,36 mg per desiliter, untuk wanita 0,56 sampai 1,39. Dan itu nanti untuk keparahannya itu ada kriteria Rifle. Rifle itu dilihat dari risiko, injury, failure, kegagalan, loss itu kehilangan total fungsi ginjal, dan ESR itu nanti melihat kreatinnya seberapa. Kalau hanya misalnya meningkat kecil gak apa-apa, tapi kalau sudah lebih dari 0,3 itu sudah masuk itu gagal ginjal. Untuk pengobatan, ya, kalau sudah kadar urimnya lebih dari 200 mg per desiliter atau hiperkalemia, ya, 7,5 mg per liter, atau bikarbonat serumnya juga meningkat, adanya overhidrasi itu contohnya udem paru, ya. Dekompensasi kode itu jantung, gagal jantung, atau juga ada hipertensi, itu perlu namanya cuci darah. Nah, bentuk cuci darah itu yang paling awal bisa bentuknya macamnya dialisis peritoneal, itu penyaringan limbah dan cairan tubuh dengan mesin di dalam perut ini. Jadi ada mesin untuk itu dialisis peritoneal. Tapi yang sering cuci darah betul, artinya hemodialisa pakai mesin, pakai itu darahnya keluar, masuk lagi, itu dicuci. Atau terakhir kalau sudah gagal betul, ya
kalau bisa transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Tapi untuk cangkok ginjal kan mencari orang tidak mudah, harganya juga mahal. Itu ya kadang-kadang ya udah orang cangkok ginjal tapi cuci darah. Lah yang saya pesankan kalau sudah cuci darah itu, kalau tadinya akut menjadi kronis, kemudian harus cuci darah terus-menerus ya. Tidak boleh berhenti, walaupun mungkin ada kakek, ada nenek mengajak begini, mengajak begitu, ya boleh silakan berobat macam-macam, tapi cuci darah tetap dilaksanakan itu. Ini yang paling penting pencegahan ya, pencegahan, menerapkan hidup sehat, makan yang bergizi, tidak merokok, minum alkohol, olahraga, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang sering saya sampaikan, penyakit fisik itu penyebabnya 4 ya. 1 karena lingkungan, yang kedua karena perilaku ya, PHBS ini, yang ketiga karena petugas kesehatan atau ya SDM ya, termasuk kita itu belum punya spesies anak ya. Maka ini yang sebenarnya yang paling bagus, karena ini menyangkut yang berita terakhir tentang gagal ginjal akut pada anak itu. Tapi karena kita belum punya ahli anak, ya sudah, saya terpaksa maju untuk membicarakan tentang bagian anak. Yang saya bicarakan baru gagal ginjal secara umum itu. Tuh, tadi pencegahannya juga secara umum. Jangan minum sembarang obat, terutama obat anti sakit ya. Beli di warung obat kejulinu, sakitnya hilang tapi penyakitnya tidak hilang gitu. Karena penyakitnya dihilangkan dengan hilangnya rasa sakit, penyakitnya tidak hilang, yang paling jelek efek sampingnya obat yang membuat kerusakan ginjal. Gitu. Obat anti sakit ini apakah bisa diakses secara umum? Ada obat-obat anti sakit yang umum kan ada. Ada yang obat bebas, ada yang obat bebas terbatas itu. Itu. Kemudian juga minum air putih yang bagus ya, termasuk kafur bagus. Kurangi makanan-makanan yang membebani ginjal. Contohnya pete, jengkol, penyedap rasa, pewarna, pengawet. Kemudian obat anti sakit tadi yang dijual bebas, obat kejulinu itu penyakitnya tidak hilang tapi rasa sakitnya hilang. Rasa enak sekali. Saya habis minum obat kejulinu ora loro. Tidak loro itu rasa sakitnya yang hilang, tapi penyakitnya tidak hilang gitu. Kemudian obati secara teratur kalau punya penyakit kronis. Yang paling sering namanya kencing manis dan tekanan darah tinggi. Kalau tidak diobati dua penyakit ini, kalau tidak terkontrol, itu bisa kena ginjal itu. Selain itu juga kena jantung. Ya, selain itu juga bisa kena saraf ya. Kalau ya saraf otak yang kena ya tadi stroke gitu. Baik kencing manis maupun tekanan darah tinggi. Maka tidak ada istilah sembuh, yang ada istilah terkontrol. Lah untuk bisa terkontrol minum obat terus-terusan selama hidup itu. Kalau sudah terdiagnosa kencing manis itu. Kalau sudah terdiagnosa tekanan darah tinggi harus minum obat terus-terusan selama hidup. Kemudian kontrol secara teratur ya ke puskesmas maupun ke rumah sakit atau ke laboratorium ya, terutama yang sepuh-sepuh itu ya wajib rutin kontrol itu. Ya itu penyakit ginjal secara umum ya, gagal ginjal akut gangguan ginjal akut sampai gagal ginjal akut. Yang sekarang saya bicarakan adalah gangguan ginjal akut progresif atipikal ya, progresif atipikal. Progresif itu cepat ya, cepat banget. Atipikal itu tidak jelas penyebabnya itu. Yang saya sampaikan tadi, gagal ginjal penyebabnya jelas, ada prerenal, interstisial, terus ada postrenal, itu jelas cepat lagi. Tapi untuk kali ini yang saya bicarakan ada penyakit namanya gangguan ginjal akut progresif atipikal, GGAPA. Ini terkenal karena sedunia sedang ramai membicarakan penyakit ini. Itu dimulai dari bulan Agustus itu karena di Indonesia meningkat itu, maka dicurigai gagal ginjal ini apa penyebabnya.
Awalnya tidak tahu, atau mungkin sekarang ada, sampai sekarang juga belum tahu, karena maka judulnya penyakit gangguan ginjal akut progresif atipikal, bahasa Inggrisnya atypical progressive acute kidney injury. Kidney injury. Itu sudah ada sejak Januari 2022 ini. Januari ada 2, Maret ada 2, Mei ada 5, Juni ada 3, Juli ada 5, Agustus meningkat menjadi 38. September meningkat menjadi 78. Oktober sampai tanggal 2-3 Oktober laporannya sudah 245 kasus itu. Dan tanggal 26 kemarin ada konferensi pers dari Depkes, itu sekarang tanggal 26 sudah 269 kasus. Nah ini WHO pada tanggal 5 Oktober itu mengumumkan kejadian ini, atypical progressive acute kidney injury ini, WHO di Gambia terjadi ini, penyakit ini banyak yang meninggal. Yang pada saat itu dicurigai atau dicari penyebabnya adalah beberapa sirup, 4 macam sirup dari India, ya, itu menyebabkan penyakit gangguan ginjal akut progresif atipikal ini di Gambia. Lah, sejak ada laporan dari WHO itu, lah Indonesia ikut ribut, ya, ribut. Akhirnya pemerintah Indonesia pada tanggal berapa itu, 18 Oktober kalau nggak salah, itu menyetop semua sirup, ya. Semua sirup tidak boleh diedarkan, tidak boleh diberikan kepada anak, gara-gara untuk dicari, karena di Gambia itu terkontaminasi sirupnya itu ada diethylglycol glikol atau ethylene glikol, ya, EG atau DEG, diethylglycol atau jadi penyebabnya gangguan ginjal di India itu, di Gambia ya, itu penyebabnya sirup dari India 4 produk gitu. Maka Indonesia tanggal berapa itu melarang semua sirup itu. Kemudian Indonesia tanggal Januari itu BPOM juga meneliti, ya. BPOM juga meneliti. Jadi dari BPOM itu meneliti tanggal 23 kemarin, BPOM mengumumkan obat-obat sirup yang sudah diperiksa, diteliti, ya, boleh diperjualbelikan. Jadi sejak tanggal 23 Oktober kemarin itu BPOM mengeluarkan, ya, istilahnya 3 lampiran penelitian itu boleh digunakan. Kemudian Depkes, ya, tanggal 24 juga mengeluarkan edaran, ya, sirup-sirup yang sudah boleh dipergunakan itu Depkes cuman ngambil dua lampiran BPOM. Jadi lampiran BPOM ada 3, ya, 1, 2, 3. Kemudian Depkes mengambil 1, 2. 1 itu isinya 133 item. Ini saya print ini BPOM ada 133 item yang lampiran 2 23 item itu. Jadi di Indonesia adanya laporan itu yang kemarin yang dilaporkan di Indonesia sebanyak 240 itu dirawat di rumah sakit 27%, yang sembuh 16%, yang meninggal 57%. Ya, amat besar itu. Kemarin laporan di dunia antara 30 sampai 80% negara satu dengan yang lain itu. Jadi sekarang sudah ada antidotumnya, itu namanya Promesol, itu nanti di rumah sakit. Nah, ini dicurigai tadi tidak jelas tadi. Dulu awalnya dicurigai COVID, ya,
atau istilahnya long COVID ya. Long COVID itu ada multisystem inflammatory syndrome atau MIS-C, children untuk anak-anak itu. Ada juga karena dehidrasi. Ternyata dari anak yang meninggal ada yang tidak dehidrasi, sudah tidak itu berarti bukan. Akhirnya yang dicurigai namanya propylen glikol, polyethylene glikol, sorbitol dan gliserin. Ini BPOM memeriksa ini, semua sirup diperiksa ini. Maka Kementerian Kesehatan tanggal 18 Oktober kemarin nyetop semua obat sirup. Kemarin tanggal 23 sudah itu. Di medsos kemarin bahkan yang diketahui ada ED dan ED itu Thermorex, Flurin, Unibaby demam sirup, demam batuk dan drop itu. Tapi oleh BPOM setelah diteliti tinggal 3 saja yang mengandung EG atau DEG melebihi ambang batas, yaitu yang Unibaby cok sirup, Unibaby demam sirup dan Unibaby drop itu. Yang Thermorex sudah tidak, Flurin sudah tidak masuk itu. Jadi dalam jumpa pers tadi BPOM sudah mengumumkan 3 lampiran, kemudian ada lampiran yang diketahui melebihi ambang batas, ada EG dan EDG adalah 3 macam itu. Kemudian gejala ini yang paling penting, gejala untuk anak yang sakit tadi gangguan ginjal akut progresif atipikal. Atipikal itu tidak jelas penyakitnya. Cirinya usianya 0 sampai 18 tahun. Ya. Ada demam, ada batuk, pilek, biasanya 14 hari. Gejalanya pencernaan, mual, muntah, mencret. Warna kuning kencingnya berubah menjadi coklat atau berkurang jumlahnya atau berkurang frekuensinya, bahkan tidak keluar sama sekali. Setelah diperiksa oleh dokter, dicari penyebabnya dari prerenal, renal, postrenal itu oleh dokter tidak diketahui. Maka itu dimasukkan ini GGA ini progresif ATP GGA gitu. Maka tidak ada penyebab itu. Kemudian diperiksa ada hiperinflamasi dan hiperkoagulasi. Hiperinflamasi itu meradang sekali. Nanti dalam pemeriksaan lab itu LED laju nafdarnya tinggi, CRP ya, C reaktif protein tinggi, ada prokalsiotinin, kemudian di koagulasi tinggi itu contohnya di dimer tinggi, APTT tinggi, prothrombin time tinggi gitu. Jadi ada minum obat sebelumnya, ada yang tidak tuh. Jadi sampai sekarang masih dalam penyelidikan. Ya, yang paling utama air kencingnya sedikit, jumlahnya berkurang atau bahkan tidak. Untuk diagnosa nanti ditanya dulu, diperiksa dulu, terutama ada enggak air kencing berkurang atau bahkan tidak kencing sama sekali, juga pernah kena imunisasi, ada yang iya, ada yang tidak itu. Tapi ada yang kena COVID, ada yang iya, ada yang tidak itu. Kemudian pemeriksaan fisik ya, dilihat ada hipertensi, kemudian ada pembengkakan, ya, itu mencerminkan ada gangguan ginjal dan kadang ada dehidrasi. Untuk lab diperiksa darahnya lengkap, kemudian juga macam-macam, terutama urium dan kreatinin. Kalau anak itu umur 0 sampai 18, kemudian ada kencingnya berkurang atau kurang atau bahkan tidak, itu dikatakan suspek gitu. Tapi kalau sudah diperiksa tidak ada gejala-gejala ginjal sebelumnya atau tidak ada penyakit ginjal kronis, kemudian berarti kreatininnya meningkat 1,5 kali lipat atau lebih dari 0,3 mg per desiliter, itu dinyatakan probable kemungkinan. Kemudian di USG, kalau USG-nya bentuk dan ukurannya normal, tidak ada batu, tidak ada kista, tidak ada massa, itulah namanya diagnosa di GGA progresif atipikal ini. Kemudian pengobatan nanti diserahkan dokter,
Tapi yang paling utama kalau kita ribut di rumah perkara sirup itu, maka sebaiknya kalau anak kita demam itu dikedepankan pengobatan sebelum obat, itu bisa diberikan misalnya minumnya yang banyak. Misalkan ASI ya diberi banyak, kemudian minum apa saja boleh, ya, tegan juga boleh, air manis juga boleh, madu juga boleh, susu bagus gitu. Kemudian dikompres ya dengan air hangat itu. Anak yang panas kompres air hangat. Dulu ya secara tradisional orang-orang tua kita itu kalau anaknya panas kan dikasih bawang merah itu, bawang ditaruh di pelipis atau di ubun-ubun ya, ditempeli itu, atau juga jahe boleh, jahenya direbus. Kalau pakaiannya jangan sampai yang tebal, harus yang tipis, yang jangan diselimuti. Jadi kalau diselimuti makin panas itu. Jika ada tanda-tanda bahaya segera diperiksakan. Tanda bahaya apa? Contohnya kencingnya berkurang, jumlahnya berkurang, fraksinya berkurang, itu berarti tanda bahaya. Kalau hanya batuk pilek nggak apa-apa, tapi kalau udah kencingnya sedikit, apa coklat, apa berkurang itu. Kalau terpaksa diberi puyer itu bisa dimasukkan dalam air gula ya, teh gula, air putih dengan gula boleh, atau boleh dimasukkan dalam madu itu. Kemudian kalau muntah ya nanti lapor kepada dokter, nanti diberi obat muntah. Tapi yang penting melihat tanda-tanda kegawatan ya. Contohnya melihat gawat itu penampilan anak ya. Anaknya ngantuan, tidak bergairah, lemes, pandangannya sayu, dipegang kulitnya kendor, loyo, kejang, bahkan menurun kesadaran, itu berarti ya gawat itu. Kalau dilihat napasnya berangsur-angsur, napasnya ada tarian dada, napasnya dicuping hidung, ada suara napas, itu ada tambahan itu. Atau dilihat sirkulasinya ya, pembuluh darahnya pucat, denyut nadinya cepat, kebiru-biruan, itu segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat itu. Jadi untuk ini Menkes sudah mengeluarkan edaran juga tentang tata laksana. Nanti kalau dibawa ke rumah sakit sudah otomatis, dan jika sekarang dipersiapkan antidotum ya, antidotum itu untuk anti keracunan tadi namanya Promethazol, itu nyarinya ke Singapura, ke Jepang, ke Amerika dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan kita tidak terkena ini. Tapi kalau ada anak kita yang panas, ya diusahakan ya tidak pakai sirup, atau sirup yang sudah diteliti oleh BPOM dan sudah diizinkan oleh Depkes tadi, monggo. Tapi yang sirup yang tidak jelas, apalagi ada gliserolnya, ada polietilen glikolnya dan sebagainya, itu dihindari. Ya, saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Baik, saya kira akan ada banyak pertanyaan dari pemirsa. Nanti kita akan beri kesempatan setelah tentunya kita simak pesan-pesan yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam klinik kita hari ini. Tentunya di kesempatan hari ini kita sampaikan informasi terkait merebaknya informasi banyaknya ya korban ataupun pasien yang meninggal terkait gagal ginjal akut pada anak ini. Dokter, sebelumnya mungkin pertanyaan pribadi saya yang tidak begitu memahami medis dokter ya. Gagal ginjal ini sebetulnya apa dok? Apakah ginjal tidak berfungsi semestinya atau bagaimana? Iya, jadi ginjal itu fungsinya untuk penyaringan, untuk membersihkan barang-barang yang kotor atau yang jelek. Dalam pembuluh darah itu kan campur antara bagus dan jelek. Nah, darah masuk ke ginjal, nanti dicuci, kemudian kembali yang bersih kembali, yang jelek dibuang, namanya kencing. Kencing itu dari hasil pembuangan darah tadi. Jadi lah normalnya itu kan kalau yang diperiksa tadi namanya kreatinin. Nah, kreatinin itu normalnya cuma sekian. Itu kalau banyak berarti ginjalnya fungsi untuk penyaringannya rewel gitu. Namanya fungsi penyaringan tadi rewel. Atau juga uriumnya tinggi berarti fungsi
harusnya kan uriumnya cuma sekian. Nah, kok banyak sekali, berarti fungsi ginjalnya terganggu. Makanya tadi sampai harus dicuci darah tadi ya. Iya, sampai bisa dibuat apa pesin atau dianu itu karena supaya kalau ginjalnya rewel kemudian tidak bisa dibersihkan, kan akhirnya racun itu masuk ke dalam badan. Nah, akhirnya orangnya kena. Akhirnya orang kebanyakan urium tadi bisa sampai gangguan kesadaran macam-macam itu. Jadi supaya uriumnya hilang tadi dengan dicuci darah tadi. Cuci darah. Baik. Kalau pada pasien ataupun gagal ginjal akut pada anak ini bisa sembuh tuh dok ya? Atau bagaimana? Ya sampai sekarang kan masih berjalan nih kejadian gagal ginjal akut progresif atipikal. Tadi definisinya itu gagal ginjal atau gangguan ginjal akut progresif itu cepat, atipikal itu tidak jelas penyebabnya. Itu sampai sekarang ya berlanjut terus ya. Kemarin terakhir kan Depkes masih 269 itu. Jadi masih diteliti tadi apa penyebabnya, apa yang dituduh kemarin memang obat-obatan sirup tadi. Mengapa sirup? Karena sirup itu ada tambahan, ada namanya pemanis atau bisa bentuknya pemanis itu membuat enak sirupnya, atau penghancur. Tadi misalkan obat dimasukkan dalam cairan itu obatnya enak, jadi kecil sekali lah. Jadi tidak. Kalau misalkan puyer itu kan masih ngerok masih bisa, apalagi tablet. Itulah anak kecil kan biasanya diberi manis-manis kan seneng itu. Padahal itu katanya yang namanya etilen glikol itu atau dietilpretilen glikol itu juga ya kadang-kadang dipakai untuk ya plastik segala atau mungkin PVC itu. Jadi itu, tapi memang membuat kalau sirup dikasih itu tuh enak gitu. Yang kedua obatnya hancur, jadi minumnya itu enak, tapi efeknya karena ada yang kelebihan, jadi itu sudah dipakai lama, banyak orang sirup itu sudah banyak, sudah lama, sudah enak. Ya kalau sirup itu tidak semuanya ada ED dan DED, tidak ada semuanya yang ada etil glikol atau dietil glikol, itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada itunya bahkan melebihi ambang batas, ya itu yang merusak ginjal. Jadi karena termasuk makan kita itu kalau terlalu berlebihan, misalnya jengkol, makan jengkol enak sekali berlebihan ya bisa ngerusak ginjal. Jengkol ya? Itu gimana? Nggak baiknya sama ginjal gimana jengkol sama pete? Itu kan pembuangnya kan berat itu, akhirnya ginjalnya bisa terganggu karena itu. Atau juga obat-obatan juga banyak, terutama dari yang saya singgung adalah obat anti sakit ya, yang kadang obat yang dijual bebas, kadang ada bebas terbatas karena ada aturan makan, misalnya makan 3 kali sehari ada, tapi saya pusing akhirnya 8 itu. Nah, ginjalnya rusak gara-gara minum obat berlebihan tadi, ya mungkin rasa sakitnya hilang, tapi ginjalnya yang kena. Jadi obat itu kalau mestinya 3 kali sehari, diminum 8 langsung, itu ya ngerusak ginjal gitu. Maka obat itu ada yang sekali, 2 kali, ada yang 3 kali, itu memang dibuat sedemikian hingga ya jangan sampai melebihi batas. Kalau melebihi batas ada efek samping. Jadi dokter itu ada yang 1 kali sehari itu ada, ini cukup sekali karena memang efeknya 24 jam. Ada yang harus 3 kali karena memang efeknya cuma 8 jam. Efeknya 8 jam, maka 3 kali itu. Ada yang 2 kali sehari karena 12 jam efeknya, sehingga harus setiap 12 jam obatnya ganti. Obat itu ada aturan pakainya, aturan minumnya, tidak boleh berlebihan. Bahkan makan pun juga begitu. Wasrobu walatusrifu. Obat juga begitu. Yang jadi semula baik, kalau berlebihan jadi. Nah, sekarang yang paling penting untuk sirup itu, untuk sirup nanti sirup terutama yang harus lewat dokter itu harus
istilah bahasa saya tanya kepada dokter, ini sirup ini boleh apa tidak, karena ada dari Depkes itu sudah teliti ini. BPOM juga sudah ini sudah diteliti meyakinkan beresnya itu. Tapi kalau belum diteliti kan tidak jelas apa ada ED-nya, apa ada DED-nya itu, atau ada DED ada melebihi ambang batas apa tidak kan gitu. Kalau melebihi ambang batas itu membahayakan ginjal. Dan obat-obat juga ada yang namanya nefrotoksik gitu. Nefrotoksik. Dan yang paling berat juga penyakit, gara-gara penyakit kencing manis tidak terkontrol, ginjalnya rusak gitu. Gara-gara hipertensi tidak terkontrol, ginjalnya rusak. Tuh, jadi kencing manis juga bisa, tensi tinggi juga bisa, gara-gara itu gitu. Bisa merusak ginjal. Sakitnya cuma kencing manis, tapi tidak pernah periksa, tidak pernah kontrol, tidak pernah berobat. Tinggi terus gulanya, lah rusak ginjalnya, rusak jantungnya, rusak sarafnya itu. Tapi kalau bisa terkontrol, walaupun sudah normal, sebaiknya tetap minum obat gitu. Tensinya tuh sudah terkontrol, sudah 130, 140, sudah tetap minum obat, walaupun sudah dikatakan dalam tanda petik sembuh. Bukan sembuh, namanya terkontrol itu. Bagi mereka yang hipertensi, yang tensi tinggi, yang tidak ya tidak, tapi yang hipertensi harus gitu. Ya. Baik dokter, berarti saran terbaik bagaimana dokter terkait pemirsa dan pendengar ya di tengah situasi seperti ini ya, kaitannya dengan gagal ginjal akut pada anak ini. Ketika kita nemoni anak kita panas dan sebagainya, baiknya gimana ini? Tadi tentang gagal ginjal akut progresif pada atipikal yang tidak jelas penyebabnya tadi, ciri utamanya yang khasnya adalah perkara kencingnya. Kencingnya ya. Kencingnya, ada kencingnya warna coklat, ada kencingnya tadinya 3 kali kencing kok ini cuma sekali itu, atau jumlahnya kalau kencing banyak sekali kok ini cuma cerit, apalagi sampai tidak kencing. Sudah 2-3 hari tidak kencing, itu khasnya untuk namanya gangguan ginjal akut progresif atipikal. Tapi kalau hanya batuk pilek biasa, kemudian kita kasih istilahnya susu, madu, atau mungkin ASI misalnya, terus kencingnya berkali-kali ya normal saja. Mencret juga kencingnya berkali-kali ya normal saja. Tapi kalau ada tanda khas tentang kencing tadi, kencingnya coklat atau kencingnya berkurang jumlahnya atau berkurang frekuensinya atau sama sekali tidak kencing, ini kok batuk pilek kok berapa hari tidak kencing, segera diberobatkan ke dokter. Nanti dicari penyebabnya mengapa. Oh ternyata penyebabnya karena dehidrasi, ya sudah. Kalau dehidrasi masuk rumah sakit diinfus cukup, selesai. Tapi ternyata dehidrasi sudah diinfus sudah cukup kok masih belum kencing, ya, baru dicari mengapa. Ditanya pernah minum sirup tidak, pernah sakit COVID tidak. Itu kalau sakit COVID berarti penyebabnya karena COVID tadi. Tapi kalau tidak pernah COVID, tidak pernah sakit apa, berarti ya tadi atipikal. Atipikal itu tidak khas penyebabnya itu. Kalau yang khas itu penyebabnya ini jelas. Tapi kalau yang tidak khas ini yang namanya gangguan ginjal akut progresif atipikal itu. Salah satu penyebabnya yang dituduh adalah sirup yang mengandung ED dan DED. ED itu etilen glikol, EG etilen glikol, DEG itu dietil etilen glikol itu. Jadi kalau menjumpai anak kita ya, anak kita yang panas, tidak usah bingung, tidak usah panik, segera ke dokter nanti. Karena ada sirup yang diizinkan dari BPOM dan dari Depkes, ada juga yang tidak. Jadi asalkan sudah rujukan resep dari dokter, aman insya Allah dokter ya. Iya. Ya begitunya. Tidak serta-merta semua sirup tidak boleh juga begitu. Kita juga beri kesempatan, silakan Anda pemirsa di 02716793000 tentunya. Dokter, kalau pasien gagal ginjal ini yang mereka rasakan apa dok? Yang dirasakannya? Kalau orang sering mengatakan namanya masuk angin tadi, masuk angin kan bergejalanya macam-macam ya. Ya greget gitu. Ya, yang lama-lama bisa terjadi kelelahan, loyo, nafsu makan berkurang, bahkan mungkin mencret,
muntah. Berarti caranya masuk angin nggak hilang-hilang terus ditambah Iya. itu ya? Terus ada nyeri panggul kadang itu. Sebentar, ini ada yang telepon, kita terima dulu dokter. 6793000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah masuk, dari siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Silakan. Sudah ku keraskan nih. Mau tanya Ustaz. Ya, tidak begitu jelas. Silahkan. Kalau mau masuk rumah, rumah itu nggak ada orang, cuma sendiri. Bacanya Assalamualaikum ya gimana itu? Oh, pertanyaan agama. Ya, baik Bu. Baik, Masalah kesehatan. ditutup dulu. Ya, baik. Sakit, kalau terasa penting atau berat, itu langsung keluar. Padahal itu udah fisioterapi, udah USG, bagus, tapi gimana ya sampai tempatnya udah keluar, gimana? Terus saya kan umurnya udah 10, kalau olahraga gimana caranya olahraga? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, napa sih penting. Tadi usianya berapa ya Mas? 70. 70 ya. Tadi kalau terasa kencing atau berak nggak bisa diambat langsung itu gimana dokter? Kalau untuk olahraga usia segitu apa? Iya. Kalau ya nyun sewu, kalau Yuswa sudah 70 kemungkinan ada gangguan persarapan. Ya sebaiknya diperiksa ke ahli saraf dulu. Itu. Jadi mengapa berak atau kencing tidak bisa ditahan tadi kan penyebabnya kemungkinan ada gangguan persarapan itu. Yang memang harus dicari di lab-lab itu. Kalau olahraga semaksimalnya apa yang bisa dikerjakan? Gerak-gerak boleh ya, jalan-jalan kaki boleh, monggo semampunya. Mas tatoktum. Jadi apa yang bisa kita kerjakan ya kita usahakan, pokoknya jangan sampai berhenti, jangan sampai diam. Tapi ada gerak, ada ubah. Nah, bisanya tangan ya tangan, bisanya kaki bisa kaki. Kalau bisa lari-lari bagus, kalau bisa ada yang umur 70 masih bisa lari ada. Tapi ada yang tidak bisa ya sudah semaksimalnya aja, monggo digerak-gerakan di ya tangan, baik kaki, mana yang bisa digerakkan. Itu. Tidak ada apa ya istilahnya khusus harus ini harus itu, tapi mana yang bisa digerakkan semaksimalnya. Ya, begitu. Baik Ibu yang ditelepon ya. Dokter, kita di pengunjung perjumpaan ada yang ditegaskan di garis bawah dokter, silakan. Ya, jadi yang saya terangkan pada siang hari ini terutama gangguan ginjal akut, yang lebih khusus yang sekarang sedang marak adalah gangguan ginjal akut atipikal progresif atau progresif atipikal. GG apa itu kejadiannya di Gambia, kemudian di Indonesia ternyata juga ada kasus yang dilaporkan oleh Depkes ya, sudah ada sekitar 269 itu, banyak yang meninggal yang dicurigai karena adanya ya istilahnya kecemaran di etil glikol atau etilen glikol. Maka BP POM sudah memeriksa beberapa obat dan kemarin sudah keluar ya beberapa yang sudah diteliti dan sudah tidak ada masalah. Kemudian juga Depkes juga membuat surat menyampaikan obat-obat ini juga tidak ada masalah. Maka kalau kita obat-obat sirup yang diperbolehkan tadi sudah boleh ya silahkan. Kalau yang tidak jelas ya tunggu dulu nanti kalau ada pengumuman dari pemerintah. Kemudian yang paling utama tentang bagi mereka yang putranya panas ya, mungkin batuk, pilek dan sebagainya. Kalau tidak ada gejala gangguan kencing ya, tidak ada gejala kencingnya apa coklat atau tidak berkurang kencingnya atau tidak keluar sama sekali, itu nggak ada masalah. Yang penting kita usahakan panasnya ya dikurangi dengan misalnya dikompres ya, kompres air hangat, juga boleh dipilis dengan bawang merah, dilumurkan dalam ubun-ubun, pelipis, kemudian juga jahe boleh, pakaiannya yang tipis ya, jangan diselimuti. Kemudian kalau terpaksa pakai puyer boleh, puyer itu dimasukkan dalam air manis ya, dengan air gula atau teh manis boleh. Kemudian juga dalam air madu juga boleh.
Nah, kalau ada tanda-tanda bahaya, dilihat dari penampilannya, dilihat dari usaha napasnya, dilihat dari sirkulasi darahnya, itu segera diperiksakan ke rumah sakit. Ya itu aja. Ya, baik. Terima kasih Dr. Syafruddin Santoso waktunya dan pencerahannya. Semoga menjadikan hal yang bermanfaat bagi kita semuanya, pemirsa dan pendengar yang menyimak klinik kita. Insya Allah kita bersua di lain kesempatan dokter. Terima kasih hadirnya. Dan pemirsa, sampai di sini gelaran klinik kita menemani Anda. Nantikan setiap hari Sabtu pukul 13 di channel terpilih MTA TV. Saya Ali Rahman dan kerabat kerja pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.